Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurrahim, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 29. Kelompok 1. Saya diberi tugas untuk membuat mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan ini adalah tugas yang sudah saya buat. Nah, untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di sini ada definisi wawasan kebangsaan, ada sejarah pergerakan kebangsaan, ada konsensus dasar, ada identitas NKRI, ada definisi bela negara, ada nilai dasar bela negara, dan juga ada implementasi bela negara sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Yang pertama, kita bahas tentang definisi wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang kesadaran diri warga negara. Maksudnya, yang seperti apa? Maksudnya adalah cara pandang diri kesadaran diri dalam mengelola berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan. Nah, yang kedua, kita akan membahas sejarah pergerakan kebangsaan. Nah, yang pertama sini kita bahas Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, puluhan anak-anak muda berkumpul di Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan Budi Utomo. Nah, yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diperkerasai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Soroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, ada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada 30 April 1926 di Jakarta. Sedangkan Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang keempat, BPO PKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPO PKI. Yang kelima ada PPKI. Pada tanggal 7 Agustus terbentuklah PPKI. Selanjutnya, konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. 4 konsensus dasar adalah yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI.
Selanjutnya, identitas NKRI. Identitas NKRI ini ada bendera. Bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih atau sangsaka merah putih. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara Indonesia. Adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Dan lagu kebangsaan bangsa Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924 yang pertama kali dinyanyikan pada Sumpah Pemuda. Selanjutnya kita bahas definisi bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, yang terakhir, kita sebagai ASN dapat mengimplementasikan bela negara sebagai berikut, yaitu dengan cara yang pertama menjalankan tugas secara profesional, yang kedua mengabdi kepada negara dan rakyat, yang ketiga memegang teguh ideologi Pancasila, yang keempat setia mempertahankan Undang-Undang Dasar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa selalu semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.